Panas dan kering mungkin adalah kata yang bisa mendefinisikan negara ini. Negara ini termasuk ke dalam salah satu negara terpanas di dunia. Inilah Djibouti, negara yang penduduknya menerima pembayaran dengan air. Djibouti merupakan sebuah negara di kawasan Afrika Timur. Negara ini merupakan negara kecil yang berlokasi strategis di pantai timur laut tanduk Afrika, karena terletak di Selat Bab el Mandeb yang berada di sebelah timur dan memisahkan Laut Merah dari Teluk Aden. Djibouti terletak di kawasan yang dikenal sebagai titik terpanas di dunia. Kawasan ini meliputi Gurun dan Nakheel dan Laut Mati. Memiliki suhu rata-rata tahunan yang sangat tinggi. Kekeringan, panas yang luar biasa, dan kondisi lingkungan yang ekstrim menjadikan Djibouti sebagai salah satu tempat terpanas di bumi. Negara ini dulu dikenal sebagai Somaliland Prancis tahun 1896 sampai 1967. Lalu berubah menjadi teritori Afar dan Isa Prancis tahun 1967 sampai 1977. Negara ini mengambil Djibouti sebagai namanya ketika memperoleh kemerdekaan dari Prancis pada 27 Juni 1977. Ibu kota Djibouti adalah kota Djibouti. Menariknya, kota ini dibangun di atas terumbu karang yang menjorok ke pintu masuk selatan teluk. Djibouti bertetangga dengan Ethiopia di selatan dan Somalia di tenggara. Negara yang luas wilayahnya setara dengan Kabupaten Donggala ini punya arti penting bagi Ethiopia, sebab 60% ekspornya dilepas melalui negara ini. Djibouti memiliki luas wilayah sebesar 23.200 km persegi, yang menjadikannya sebagai negara terkecil ketiga di benua Afrika setelah Swaziland di nomor 2 dan Gambia di urutan pertama. Pada tahun 2022, total populasi Djibouti adalah 1.016.288 jiwa, atau 0,01% dari total populasi dunia. Dua kelompok etnis terbesar di negara ini adalah etnis Somalia dan Afar. Djibouti mengakui dua bahasa resmi, yakni bahasa Prancis dan Arab. Namun, bahasa Somalia adalah bahasa yang paling banyak digunakan, meskipun jarang ditulis dan tidak diajarkan di sekolah. Penggunaan Afar sebagian besar terbatas pada daerah Afar, tapi kebanyakan orang Djibouti memakai multibahasa. Fasih berbahasa Prancis memiliki arti penting bagi mereka yang memiliki aspirasi politik. Bahasa Prancis adalah sarana pengajaran di sekolah dasar dan menengah, meskipun bahasa Arab juga diajarkan sebagai bahasa pertama di kedua tingkat tersebut. Di Djibouti sendiri terdapat pangkalan militer negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Prancis, Italia, Cina, dan Jepang. Negara ini terdiri dari 90% tanah gurun dan salah satunya adalah Gurun dan Nakheel. Gurun dan Nakheel adalah salah satu tempat rendah dan terpanas di bumi. Akibatnya, negara ini memiliki iklim yang sangat panas dan kering. Suhu secara teratur naik di atas 40 derajat Celcius selama bulan-bulan di musim panas, dan membuat tanahnya menjadi gersang. Hal inilah yang menjadikan Djibouti masuk ke dalam daftar negara terpanas di dunia. Sebenarnya panas bukanlah sumber utama masalah di negara ini, tapi karena Djibouti tak punya aliran air tawar seperti sungai atau danau air tawar. Panas dan angin kering menimbulkan banyak kesulitan bagi masyarakatnya. Karena sulitnya air tawar menjadikan warganya begitu hati-hati untuk menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Orang Djibouti harus mengebor sumur dan menampung air hujan sebagai cadangan. Akan tetapi, hujan pun bukanlah solusi jangka panjang untuk air tawar, karena negara ini menerima curah hujan yang sangat sedikit, hanya sekitar 45-130 mm per tahun, atau hanya sekitar 4% dari curah hujan di Indonesia. Kebanyakan dari penduduk di sini masih minim dalam pengenalan sanitasi, dikarenakan terbatasnya akses air tawar, sehingga masyarakatnya rela dibayar dengan menggunakan air tawar, dan hal ini sudah menjadi rahasia umum di negara ini. Saat ini Djibouti mulai melangkah ke arah yang lebih baik. 70,4% penduduk Djibouti sudah mulai dikenalkan tentang pentingnya sanitasi. Namun hal ini masih terbatas di bagian kota saja. Hal yang paling membuat miris adalah masyarakat yang hidup di sekitar danau asal hidup dalam kemiskinan. Padahal,
Danau Asal digadang-gadang sebagai ikon wisata dari Djibouti. Danau Asal adalah danau kawah dengan ketinggian paling rendah di dunia. Pada kedalaman 155 meter di bawah permukaan Danau Asal merupakan titik terendah di Afrika. Dan ini merupakan titik terendah ketiga di dunia setelah Laut Mati dan Laut Galilea. Danau yang berada di pusat Djibouti ini disebut memiliki tingkat keasinan 10 kali lebih asin daripada air laut. Faktanya, Danau Asal merupakan perairan paling asin kedua di dunia setelah kolam Don Juan di Antartika. Danau Asal sendiri mirip Laut Mati yang tidak bisa diselami. Panas yang begitu tinggi membuat angan-angan setiap orang untuk mandi, berendam, atau berenang di Danau Asal. Namun, berenang bukanlah pilihan yang baik di danau ini. Karena kembali lagi soal panas dan angin kering di Djibouti. Selain itu, karena memiliki kandungan garam yang sangat tinggi, orang yang habis berenang di Danau Asal akan mengalami gatal karena terpapar panas yang tinggi. Karena susahnya air tawar, mandi pun menjadi barang mewah di negara ini. Air menjadi lebih berharga dibandingkan dengan barang mewah di Djibouti. Ada suatu kebiasaan unik penduduk di Djibouti. Penduduknya berbicara dengan sangat pelan dan lambat. Hal ini dilakukan agar mereka tidak cepat haus. Masyarakat sangat berharap pada kemajuan pariwisata. Mereka sadar bahwa alam yang mereka miliki sangatlah unik. Pengelolaan yang maksimal dan ketersediaan air tawar bersih diperlukan untuk menaikkan taraf hidup penduduknya. Meski terbilang lazim di negara ini, tapi transaksi dengan menggunakan air tawar mungkin terasa sangat memilukan bagi banyak orang di belahan dunia lain. Tanah di Djibouti sebagian besar adalah tanah tandus, karena itulah hanya sedikit pembangunan di sektor pertanian dan industri. Negara ini mempunyai iklim yang buruk, sebagian besar angkatan kerja tidak terampil, dan sumber daya alam yang terbatas. Aset ekonomi terpenting negara ini adalah lokasinya yang strategis, menghubungkan Laut Merah dan Teluk Aden. Dengan demikian, perekonomian Djibouti sebagian besar dikendalikan oleh sektor jasa, yang menyediakan layanan baik sebagai pelabuhan transit untuk wilayah tersebut, maupun sebagai pusat transhipment dan pengisian bahan bakar internasional. Mari sama-sama kita doakan, semoga negara ini bisa segera bangkit, agar penduduknya bisa lebih makmur dan sejahtera.